Bab pertama, teorisasi bahasa. Bab pertama ini membahas kajian teoritis linguistik yang terdiri dari 4 aspek utama. Konsep dasar teori linguistik yang mencakup istilah seperti kondisi, fenomena, sistem, teori, dan metode dalam linguistik. 2. Konsep khusus dalam teori linguistik yang meliputi syarat, objek kajian, ruang lingkup, prosedur, serta struktur umum dari teori linguistik. 3. Kajian teori linguistik dalam konteks perkembangan linguistik Arab di abad ke-20. 4. Realitas kajian morfologi Arab kontemporer yang menyoroti perkembangan teori morfologi dalam studi linguistik modern. Bab pertama ini juga membahas konsep-konsep dasar dalam teori linguistik yang berkaitan dengan warisan keilmuan para ahli bahasa Arab di berbagai tingkatan, seperti fonetik, morfologi, dan sintaksis. 5 konsep utama, kondisi hala. 2 fenomena zahira, sistem, nizam, teori nadharia, dan metode manhaj untuk memahami penerapan teori linguistik dalam kajian bahasa Arab baik secara umum maupun spesifik. Salah satu konsep yang dibahas adalah kondisi individual al-hala al-fardiyah, atau yaitu kasus langka atau pengecualian yang tidak mengikuti sistem kebahasaan yang berlaku, seperti bentuk istahwada dan istanwaqo dalam bahasa Arab. Para ulama menganggap kasus anomali ini tidak perlu dianalisis lebih lanjut karena tidak memiliki pola yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kaidah bahasa. Dalam pandangan Kant, fenomena adalah objek pengalaman, dapat diamati, berbeda dengan noumenon, yaitu sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Dalam bahasa Arab, fenomena terlihat pada pola berulang seperti i'lal, perubahan bunyi dalam kata istiqol dan istiqom yang mengikuti aturan tertentu, berbeda dari bentuk-bentuk pengecualian seperti istahwada dan istasyraqah. Keberagaman sistem bahasa tidak dianggap sebagai kontradiksi sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zajaji yang menyatakan bahwa meskipun suatu sistem dapat mengalami penyimpangan karena alasan tertentu, hal itu tidak membatalkan kaidah utama. Pandangan Wirth yang menggambarkan bahasa sebagai sistem berdasarkan hubungan vertikal dan horizontal. Teori adalah hipotesis yang menjelaskan suatu fenomena, terdiri dari serangkaian pemikiran rasional yang disusun ilmuwan. Secara etimologis, teori berarti mempertimbangkan dan merenungkan sesuatu yang baik secara jasmani maupun maknawi. Menurut Al-Jurjani, teori bergantung pada pemikiran dan penalaran, sementara majma' mendefinisikan sebagai sekumpulan pendapat untuk menjelaskan fakta ilmiah atau artistik. Secara terminologi, teori bisa berupa penjelasan fenomena tanpa selalu mencerminkan realitas atau hipotesis ilmiah yang menghubungkan berbagai hukum dalam suatu sistem. Kajian mengenai istilah manhaj dalam tradisi barat menunjukkan kesamaan makna dengan bahasa Arab. Kamus Bahasa Inggris mencatat bahwa istilah metode berasal dari bahasa Perancis kuno MF yang berakar dari bahasa Latin methodus yang pada gilirannya berasal dari bahasa Yunani metode yang terdiri dari dua kata meta melalui dan hodus jalan, dan mulai digunakan sekitar tahun 1541. Makna dari istilah ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. A. Suatu prosedur atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu. B. Suatu metode yang terorganisir, teknik atau kondisi yang diterapkan dalam suatu sistem atau bidang ilmu tertentu. C. Rencana yang digunakan dalam penyajian suatu materi pembelajaran. 2. Suatu sistem yang menangani prinsip-prinsip penelitian ilmiah dan teknik-tekniknya. Pembahasan kedua, konsep-konsep dalam teori linguistik. Syarat-syarat teori linguistik itu adalah A. Generalisasi atau keumuman. B. Abstraksi. C. Kelengkapan. D. Kesederhanaan. E. Efisiensi. F. Keteraturan umum. G. Kecukupan dalam mendeskripsikan bahasa. H. Kelayakan penerapannya pada cakupan bahasa yang luas. Khususnya terkait keumuman, ekonomi, dan kesempurnaan dalam analisis bahasa, ditekankan bahwa teori yang baik harus sederhana, efisien, dan mencakup berbagai fenomena linguistik tanpa kehilangan ketepatan deskripsi. Contoh dalam bahasa Arab seperti struktur kalimat dan penggunaan kata kerja digunakan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam analisis linguistik. Konsep ekonomi dalam teori linguistik juga dijelaskan, yaitu bagaimana teori harus mampu menjelaskan fenomena bahasa dengan cara yang tidak berlebihan namun tetap mencakup seluruh aspek penting.
Prinsip kesederhanaan dalam teori linguistik Arab yang menekankan kejelasan, efisiensi, dan keteraturan dalam aturan bahasa. Contoh, seperti kaidah nahwu digunakan untuk menunjukkan penerapan prinsip ini. Kesederhanaan dalam teori linguistik bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penerapan tanpa kehilangan akurasi. Prinsip efektivitas dalam teori linguistik Arab dengan menyoroti penghapusan unsur bahasa yang tidak diperlukan untuk memperjelas makna. Contoh, dalam nahwu menunjukkan bagaimana elemen tambahan dapat dihilangkan jika sudah ada unsur yang lain yang memiliki fungsi serupa. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur bahasa tanpa mengurangi kejelasan komunikasi. Pentingnya hubungan antara unsur utama dan cabang dalam bahasa serta prinsip ekonomi dalam linguistik Arab. Dijelaskan bahwa elemen tambahan dapat digunakan jika mendukung makna inti tetapi harus dihindari jika hanya menambah kerumitan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kejelasan dan efisiensi dalam komunikasi. Prinsip ekonomi dalam bahasa yaitu penggunaan elemen linguistik secara efisien tanpa mengorbankan makna. Struktur tambahan hanya diterima jika memiliki fungsi yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Selain itu dibahas pula objektivitas dalam linguistik yang menekankan analisis bahasa berdasarkan aturan yang konsisten dan dapat diukur. Prinsip kebenaran linguistik berdasarkan kesesuaian dengan struktur sintaksis dan teori Chomsky. Ditekankan bahwa setiap konstruksi bahasa harus memenuhi aturan gramatikal tanpa menghasilkan bentuk yang tidak bermakna. Selain itu, dijelaskan juga 3 aturan ekonomi dalam bahasa: efisiensi dalam struktur, pengurangan elemen berlebih, dan optimalisasi makna. Penggunaan bahasa dalam masyarakat berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu bentuk linguistik. Selanjutnya, lafadz mustakmal dalam bahasa Arab yaitu kata yang digunakan dalam komunikasi. Pemakaian kata harus sesuai dengan makna umum yang dipahami dan mempertimbangkan konteks agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Syarat-syarat bahasa yang digunakan oleh perawi menekankan bahwa bahasa harus sesuai dengan kaidah, tidak menyimpang dari ketentuan yang diterima, serta mempertimbangkan faktor sosial dan perkembangan zaman. Sistem dalam bahasa Arab menekankan bahwa pemahaman bahasa bergantung pada konteks penggunaannya serta struktur kata dan kalimat. Selain itu, pentingnya memahami makna dalam berbagai situasi historis dan sosial juga ditekankan. 3 aspek dalam studi linguistik: pengumpulan data bahasa, deskripsi bahasa, dan analisis bahasa. Ketiganya penting untuk memahami bahasa secara komprehensif dalam konteks modern. Pentingnya analisis dalam studi linguistik, peran perbandingan dalam memahami bahasa, serta konsep klasifikasi bahasa berdasarkan hubungan historis dan genealogis. Pentingnya deskripsi dan penjelasan dalam studi linguistik, menyoroti bagaimana aturan bahasa harus dijelaskan secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami serta diterapkan dengan baik. Interpretasi dalam studi linguistik yang tidak hanya menjelaskan fenomena bahasa tetapi juga mencari alasan di baliknya serta kaitannya dengan teori kecukupan linguistik. Pandangan Hartman tentang pengumpulan data bahasa menekankan pentingnya metode yang sistematis dalam memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan bahasa secara ilmiah. Prosedur Hartman dalam memperoleh dan menganalisis bahasa yang mencakup deskripsi, perbandingan, analisis, serta pembagian bahasa berdasarkan interpretasi dan klasifikasi sistematis. Prosedur penelitian linguistik mencakup pengumpulan, deskripsi, perbandingan, klasifikasi, analisis, dan interpretasi bahasa dengan mempertimbangkan aspek penggunaan dan sistem bahasa. Penelitian linguistik mencakup prosedur seperti pengumpulan data, deskripsi, perbandingan, analisis, dan interpretasi bahasa dengan mempertimbangkan aspek penggunaan serta sistem bahasa yang terdengar dan terlihat. Prosedur linguistik lebih menitik beratkan pada penguasaan sistem bahasa daripada sekedar pengumpulan data dan mendengarkan analisis menyeluruh terhadap struktur dan penggunaannya. Bab 3. Teori bahasa Arab dalam bahasa di era abad 20. Studi modern tentang warisan linguistik Arab abad ke-20 menekankan sistem bahasa dan strukturnya dengan pendekatan teoritis yang lebih luas dalam analisis bahasa Arab. Teori faktor dalam tata bahasa Arab menekankan hubungan antara elemen bahasa dan strukturnya, tetapi pendekatan ini dianggap terbatas. Wilhelm Wundt mengusulkan analisis berbasis struktur hierarkis, di mana unit bahasa terdiri dari komponen yang lebih kecil yang paling melengkapi. Pendekatan komponen langsung dalam analisis bahasa Arab menekankan pemecahan struktur bahasa ke dalam unit terkecilnya. Beston berpendapat bahwa analisis ini membantu memahami hubungan sintaksis antar kata. Studi linguistik modern juga menyoroti hubungan antara bahasa filsafat dan makna dalam pemahaman struktur bahasa Arab.
Pemikiran Yunani dalam linguistik Arab termasuk teori gramatika dan kategori bahasa. Dijelaskan pula pemikiran Az-Zajjaj tentang tata bahasa serta penjelasan linguistiknya. Selain itu terdapat ulasan mengenai perkembangan awal tata bahasa Arab. Kontribusi Jonathan Owens dalam studi tata bahasa Arab termasuk juga sejarah linguistik di berbagai peradaban serta karakteristik sintaktis bahasa Arab. Teks ini membahas perkembangan teori linguistik Arab pada abad ke-20, termasuk pengaruh teori morfologi modern. Dijelaskan pula bagaimana konsep linguistik Arab mengalami perubahan dengan pendekatan baru. Selain itu dipaparkan perdebatan antara teori tradisional dan modern dalam memahami bahasa Arab. Syarat utama dalam studi teori linguistik warisan Arab yaitu harus memiliki dasar linguistik, bersifat komprehensif, dan saling terhubung dalam kerangka ilmiah. Pembahasan keempat, realita pelajaran syaraf kontemporer. Keadaan pengajaran ilmu syaraf dalam bahasa Arab modern disebutkan bahwa ada kurangnya perhatian terhadap konsep-konsep syaraf, di mana pengajaran lebih menekankan teori daripada praktek. Kurikulum yang digunakan masih bersifat tradisional sehingga menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mempelajari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kurikulum diperbarui dengan metode pengajaran yang lebih modern agar siswa lebih memahami dan mampu menerapkan ilmu syaraf secara praktis. Pengajaran ilmu syaraf masih dianggap cabang dari nahwu dengan pendekatan teoritis yang kurang mempertimbangkan aspek praktis dalam memahami struktur kata Arab. Akibatnya siswa kesulitan dalam mengidentifikasi perubahan bentuk kata dan penerapannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Pengajaran bahasa Arab sebaiknya tidak hanya berfokus pada teori dan istilah, tetapi juga memperhatikan penerapan ilmu syaraf dalam nahwu dan pemahaman makna. Pasal 2. Teori bahasa umum. Klasifikasi isyarat linguistik dalam warisan Arab dalam dua kategori utama, isyarat linguistik umum yang mencakup berbagai cabang ilmu bahasa dan isyarat linguistik khusus yang berfokus pada penerapannya dalam pengajaran bahasa Arab. Keduanya berperan dalam memahami struktur dan fungsi bahasa secara lebih mendalam. Isyarat linguistik yang melengkapi atau menggantikan teori linguistik dasar dalam pembelajaran bahasa. Isyarat ini mencakup faktor budaya, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi pemahaman bahasa. Selain itu, ditekankan pentingnya integrasi metode dan non-linguistik untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Sistem alternatif dalam pengajaran bahasa Arab yang menekankan fleksibilitas dan adaptasi metode sesuai kebutuhan siswa. Ditekankan bahwa integrasi teori linguistik dengan pendekatan praktis dan kontekstual akan meningkatkan pemahaman bahasa. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan aspek budaya dan sosial dalam pembelajaran juga disoroti. Ditekankan di sini untuk memperbarui metode pengajaran bahasa Arab agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Integrasi teori linguistik dan pendekatan praktis dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas pembelajaran. Pembahasan pertama, karakter teori bahasa umum dalam warisan Arab. Teori linguistik umum dalam warisan Arab yang tidak terbatas pada cabang tertentu seperti nahwu atau sorof, tetapi mencakup semua aspek bahasa. Ditekankan bahwa teori ini berkembang melalui observasi, analisis, dan perbandingan bahasa, serta dipengaruhi oleh faktor filosofis dan psikologis. Selain itu, kajian ini menyoroti bagaimana teori linguistik Arab klasik berkontribusi pada pemahaman bahasa secara lebih luas. Pembelajaran bahasa harus mempertimbangkan aspek praktis dan teoritis secara seimbang. Selain itu, metode pengajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman bahasa. Pendekatan deskriptif dan komparatif dalam studi linguistik Arab menekankan pentingnya analisis struktur bahasa secara sistematis. Pengaruh pendekatan deskriptif dalam linguistik modern yang berakar dari teori Saussure dijelaskan bahwa warisan linguistik Arab memiliki sifat historis dan struktural yang memerlukan analisis mendalam. Selain itu, pendekatan komparatif juga dianggap penting untuk memahami perkembangan bahasa secara lebih luas. Studi perbandingan bahasa, termasuk persamaan dan perbedaan antara bahasa. Pendekatan ini digunakan dalam warisan linguistik Arab untuk memahami evolusi bahasa. Selain itu, dijelaskan juga pentingnya analisis linguistik dan mengklasifikasikan dialek dan variasi bahasa.
Bahasa bersama sebagai fokus utama kajian linguistik, termasuk hubungan antara dialek. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek fonologi dan sintaksis dalam pemahaman bahasa. Selain itu, analisis juga menyoroti perbedaan linguistik berdasarkan aturan gramatikal, perbedaan pengucapan dalam bahasa Arab berdasarkan aturan fonetik. Beberapa bunyi dianggap penting dalam pembentukan kata, sementara yang lain cenderung diabaikan. Studi ini juga menyoroti bagaimana variasi linguistik muncul dalam dialek yang berbeda. Pendekatan struktural menyoroti hubungan antara elemen bahasa dalam sistem yang terorganisir. Studi ini juga membahas bagaimana variasi linguistik berkembang dalam konteks sosial dan budaya. Perbedaan penggunaan bunyi dalam bahasa serta dampaknya terhadap variasi linguistik dan sistem fonetik. Hal ini mencerminkan dinamika bahasa dalam masyarakat yang berbeda. Perbedaan dalam terminologi linguistik yang digunakan oleh para ahli bahasa modern dan klasik. Variasi bahasa Arab antara klasik dan modern, serta bagaimana istilah linguistik digunakan dalam berbagai konteks. Fokusnya adalah pada perubahan bahasa dalam penggunaan sehari-hari dan pengaruh dialek dalam komunikasi. Selain itu, perbedaan antara bahasa baku dan bahasa lisan juga menjadi perhatian utama. Bagaimana bukti atau contoh dalam bahasa berkaitan dengan sistem bahasa itu sendiri? Intinya perubahan dalam bahasa tercermin dalam variasi yang ada di berbagai bentuk ucapan. Apakah selalu ada aturan yang tetap dalam penggunaan bahasa? Karena dalam kenyataannya beberapa bentuk bahasa tidak selalu mengikuti pola yang kaku. Aturan bahasa tidak selalu bersifat kaku, ada yang memiliki pola jelas dan ada yang tidak. Beberapa bentuk bahasa bisa mengikuti sistem tertentu, tetapi ada juga yang berkembang secara alami tanpa aturan baku. Struktur bahasa terdiri dari unit-unit kecil yang saling berhubungan, membentuk makna. Beberapa bahasa memiliki aturan yang jelas, sementara yang lain berkembang secara alami tanpa pola tetap. Menyoroti bagaimana variasi bahasa mencerminkan perbedaan dalam penggunaan dan pemahaman. Studi linguistik menunjukkan bahwa bahasa memiliki variasi dalam sistem filosofisnya. Beberapa bahasa memiliki aturan tetap, sementara yang lain berkembang secara fleksibel sesuai konteks penggunaannya. Pemahaman terhadap perbedaan ini membantu dalam analisis dan penerapan bahasa secara lebih efektif. Pembahasan kedua, membangun teori bahasa umum dalam barisan Arab. Pembahasan ini membahas tentang bagaimana teori linguistik dalam barisan Arab berkembang melalui berbagai perspektif. Analisis bahasa pemikiran linguistik Arab mencakup konsep fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Pembahasan ini juga menyoroti peran warisan Arab dalam membangun teori linguistik umum. Teori klasifikasi linguistik dalam barisan Arab terdiri dari beberapa lapisan analisis bahasa. Struktur ini mencakup teori inti, mekanisme, kaidah, dan interaksi antar unsur bahasa. Model ini membantu memahami bagaimana bahasa dikategorikan dan dianalisis. Teori linguistik dalam barisan Arab mengklasifikasikan bahasa berdasarkan kaidah, kesalahan, dan tingkat penggunaan. Model ini membantu memahami bagaimana bahasa berkembang dan diterapkan. Model linguistik dalam barisan Arab mengelompokkan bahasa berdasarkan tingkat penggunaannya, mulai dari teori dasar hingga bahasa yang jarang digunakan. Klasifikasi ini mencakup bahasa umum, bahasa yang memiliki kaidah, hingga kesalahan bahasa. Pendekatan ini membantu memahami evolusi dan penerapan bahasa dalam berbagai konteks. Pembahasan ketiga, evaluasi pembangunan teori bahasa umum. Pembahasan ini membahas pentingnya membangun teori bahasa yang mencakup variasi dan pola penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori ini harus fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan bahasa dan konteks sosialnya. Pembahasan ini membahas berbagai tingkatan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahasa resmi hingga bahasa lisan yang umum digunakan. Setiap tingkatan memiliki karakteristik dan fungsi tertentu dalam komunikasi. Pemahaman tentang tingkatan ini membantu dalam menganalisis variasi bahasa secara lebih mendalam. Bahasa resmi mencakup aturan baku dan digunakan dalam tulisan serta situasi formal, sedangkan bahasa lisan lebih fleksibel dan bervariasi tergantung pada daerah serta konteks sosial. Pendekatan pembelajaran bahasa dengan membandingkan tata bahasa dan aturan suatu bahasa dengan bahasa lain, pendekatan ini dianggap bermanfaat untuk pemahaman yang lebih baik dan mengatasi kesulitan belajar. Selain itu, pentingnya motivasi dan penggunaan bahasa dalam konteks nyata juga ditekankan. Teks membahas perlunya meninjau kembali metode pengajaran bahasa Arab agar lebih sistematis. Pendekatan berbasis penggunaan bahasa dalam konteks nyata diusulkan untuk meningkatkan pemahaman. Diagram konsep juga digunakan untuk mengilustrasikan hubungan antara penggunaan makna dan bentuk fonetik.
fonetik. Konsep gradasi atau gradients dalam analisis linguistik yang menunjukkan adanya perbedaan bertahap dalam penggunaan bahasa. Ditekankan bahwa klasifikasi linguistik tidak selalu kaku, melainkan bersifat fleksibel. Berdasarkan konteks, selain itu perbandingan dalam bahasa Arab menunjukkan variasi dalam kategori kata dan maknanya. Hipotesis, analisis, dan klasifikasi perlu dipelajari dalam berbagai cabang kajian linguistik berdasarkan prinsip gradasi atau gradients dengan tujuan untuk mencapai sekumpulan teori yang mencakup setiap cabang linguistik tersebut. Selesai.